قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Nah, sekarang kita bahas kitab sholat dari Manhajus Salikin, tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'adi rahimahullah dalam Manhajus Salikin, summa tasyahudu at-tasyahuda al-akhira wa huwa al-madhkuru wa yazidu ala ma taqaddama. Al-awwal, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun. Atsani, a'udzu billahi min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihil dajjal. Atsalis wa yad'ullah. Atsalis wa yad'ullahu bima ahabba. Wa yad'ullaha diganti harokatnya, wa yad'ullaha. Wa yad'ullaha bima ahabba, yang artinya kemudian ia melakukan tasyahud akhir. Bacaannya adalah seperti tasyahud awal dan ditambahkan. Nah, tadi bacaan pertama, kedua tadi sudah, terus yang ketiga, langsung yang ketiga. Yang ketiga, lalu berdoa kepada Allah dengan doa yang dia sukai. Nah, sekarang kita bahas tasyahud akhir. Kemarin duduk tasyahud akhir sudah dibahas. Ya, kalau dalam mazhabnya Syekh As-Sa'di, kalau tasyahud awal iftirash. Namun kalau tasyahud akhir dirinci. Kalau sholatnya itu 2 rakaat, 1 kali tahiyat, maka duduknya tetap iftirash. Namun kalau 2 kali tahiyat, maka duduknya tawarruk. Ya, itu mazhabnya Syekh As-Sa'di, sama dengan mazhab Hambali. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i yang kita pakai di tanah air, kalau tasyahud akhir duduknya tawarruk, kaki keluar. Selain itu, duduk tasyahud awal, duduk antara 2 sujud, ya, maka duduknya adalah duduk iftirash. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i tidak pandang jumlah rakaat, yang jelas mau berada di rakaat keberapa. Kalau itu rakaat terakhir, berarti kakinya keluar, tawarruk. Sedangkan selain itu duduknya iftirash. Nah, ini tidak dibahas lagi cara duduk, namun dibahas bacaannya. Di sini disebutkan untuk tasyahud akhir, bacaannya sudah disebutkan, yaitu yang sebelumnya kita sebut tasyahud awal. At-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat, seterusnya. Terus wa yazidu ala ma taqaddam, ditambahkan dengan yang sebelumnya tadi, berarti ditambahkan dari tasyahud awal tadi bacaan 3 ini. Pertama, bacaan sholawat pada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Kalau dalam riwayat yang lain, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh, nanti ada saya sebutkan riwayatnya di bawah. Kalau Syekh Sa'di pakai kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada innaka Hamidum Majidnya dikumpulkan langsung terakhir. Kalau ini setelah Allahumma sholli ala Muhammad, ada innaka Hamidum Majid. Diulang lagi, wa barik ala Muhammad. Atau ada yang pakai Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Atau kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sini innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Ada yang cuma pakai 1 kali saja di akhir. Boleh. Lalu ditambahkan doa meminta perlindungan pada 4 perkara. A'udzubillahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Riwayat yang lain pakai wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lalu yang ketiga, wa yad'ullaha bima ahabba.
Lalu berdoa kepada Allah dengan doa yang disukai. Nanti ada contoh-contoh doa yang para ulama sebutkan karena ada dalil-dalil menyebutkan ini doa yang dibaca dalam sholat. Nah sekarang kita lihat membaca sholawat ketika tasyahud akhir. Membaca sholawat ketika tasyahud akhir disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, yaitu bacaan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun. Nah lihat catatan. Dalam riwayat-riwayat tentang bacaan tasyahud awal dan akhir tidak ada kalimat sayyidina. Ya, jadi sayyidinanya dihapus kalau yang masih hafal seperti itu. Sayyidinanya nggak ada. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina tidak ada dalam riwayat hadis. Pakai yang masih asli. Nggak tambah-tambah. Ya, walaupun punya anggapan baik, kalau dalam hal ini nggak bisa di sini. Jadi sayyidinanya tidak dipakai karena tidak ada dalam riwayat. Sama seperti ketika lafaz azan, tadi azan itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak ada kalimat sayyidina di situ. Kalau mau adil di sini pakai sayyidina, harusnya lafaz azan juga asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu adil. Kenapa sini pakai kok di situ di azan kok nggak pakai? Kan sama-sama Nabi Muhammad disebut. Maka kalau di situ tidak, maka sini juga tidak. Karena lafaznya dalam lafaz azan tidak ada, sini juga tidak ada. Jadi nggak ditambah. Sama dengan lafaz doa ba'da azan. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Tidak, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Tidak pakai sayyidina. Karena tidak ada dalam riwayat. Pakai yang masih asli. Ya, riwayat sebut kayak gitu, nggak tambah-tambah. Kalau syariat mau ditambah-tambah terus kayak begini, ya sudah. Nggak ada lagi yang murni asli lagi seperti dulu. Semua pakai kreativitas baru lagi nanti. Kreasi-kreasi baru lagi. Ya. Nanti semua pakai anggapan masing-masing. Jamaah MPD emang nggak cocok, di jamaah masjid lain cocok kayaknya. Nah, pakai standar lain lagi. Kalau ini ya nggak ada, ya sudah, nggak ada. Coba baca artinya. Ya Allah. Artinya tadi belum? Artinya, ya Allah, semoga selawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, semoga berkah tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Itu bacaan solawatnya. Diberi catatan di situ, ini namanya solawat Ibrahimiyah. Dan ini bacaan solawat yang paling bagus. Solawat-solawat yang lain, apalagi zaman sekarang ini, sudah banyak-banyak tambahan. Itu kreasi-kreasi baru. Ada namanya solawat tarhim. Pernah tahu sholawat tarhim? Kalau Jogja nggak pernah dengar nih kalau di Jogja. Kalau tempat lain ada di Indonesia Barat, Indonesia Timur ada. Ya, itu mau masuk sholat, ya awal itu mereka biasanya putar murotal, baru setelah itu sholawat tarhim. Assalatu wassalamu alaihi. Nah itu, sebentar lagi sholat ini mau mulai, ini azan nih sebentar lagi. Itu namanya sholawat tarhim. Ya, itu namanya sholawat tarhim. Riwayatnya gimana? Nggak ada di masa Nabi. Ini paling mulia ini sholawat ini. Ada lagi namanya sholawat apa? Nariyah. Gimana? Saya nggak hafal. Antum hafal kan? Qasidahannya hafal kan?
Ada sholawat apa lagi? Badar. Kalau sholat Nariyah itu bisa lihat sanggahannya di buku Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Nah itu dia sanggah sholawat ini secara khusus. Nah, kenapa saya suruh rujuk kepada bukunya? Wah dia dulu pakar sufi itu dia itu. Tarekat dulu, tobat. Sholawat itu sudah jadi sholawat favoritnya dulu. Ketika tobat dia bantah sholawat itu. Nah di buku itu dia cantumkan itu. Itu baca itu buku Firqatun Najiyah. Ya. Ustadz perlu dilakukan apa atau tidak? Sudah ini aja tidak dilakukan maka yang lainnya juga tidak. Ustadz kalau yang nyanyi ahwat gimana? Lebih musibah lagi. Itu lebih musibah lagi. Apa gamus ya namanya ya? Nah, itu lebih musibah lagi. Antum bukan dengar sholawatnya, lihat wah ini ayu banget nih, masya Allah merdu. Coba kalau laki-laki yang nyanyikan kamu lagi, ini apa nih hambar. Iya, pasti bilang kayak gitu. Ini gak gayang ini. Tapi kalau yang ahwat tuh, masya Allah sejuk sekali. Enggak, kamu gak dengar dia, sholawat itu bukan. Kamu lagi dengar suaranya itu yang terus sudah terfitnah antum. Iya kan? Apalagi ayu lagi. Perhatikan lagi, masya Allah. Itu bukan masya Allah mau dengar sholawatnya. Gak ada yang bilang itu, masya Allah sholawatnya indah sekali. Enggak. Ya, bukan itu kan dia bahas kan? Bukan. Betul nggak? Tunduk langsung. Tidaklah, tobatlah ahli sholawat ya. Jadi sholawat paling bagus ini diajarkan oleh Rasul langsung. Maka antum baca ini. Makanya ketika kita sholat jenazah, setelah takbir pertama kan Al-Fatihah. Setelah takbir kedua suruh baca apa? Sholawat. Itu nggak mungkin ada yang ganti sholawat lain lah itu. Pasti ganti sholawat ini. Bacaannya sholawat ini, sholawat Ibrahimiyah. Nggak ada ketika itu dia baca sholawat tarhim tadi yang saya sebut itu nggak ada itu. Baca sholawat Nariyah nggak ada. Pasti baca ini. Itu dianjurkan baca ini, sholawat Ibrahimiyah. Disebut sholat Ibrahimiyah karena tadi ada kata Ibrahim. Jadi dicatat itu sholawat paling afdal. Ya, itu sholawat paling afdal. Tadi butuh dilakukan enggak? Enggak. Ya, perlu pakai nada enggak? Biasa saja sudah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah sholawat belum itu? Sudah. Sekarang pertanyaannya, tiap hari antum sholawat nggak? Kalau antum nggak sholawat satu hari, berarti antum nggak sholat, gitu aja. Selesai. Coba lihat, mana nggak sholawat coba. Sholat tadi, baca ini pas sholat kan? Oh berarti kamu nggak sholat mas. Kamu nggak sholawat. Namun kita sudah sholawat bolak-balik, dibilang belum sholawat juga. Karena maunya sholawat ya semisal mereka. Padahal ini sudah mulia sekali sholawat ini. Langsung Rasul ajarkan coba. Dan lafadznya ada macam-macam kemarin kita sudah lihat. Nah sekarang setelah itu baca doa berlindung dari 4 hal. Doa berlindung dari 4 hal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhiri falyata'awwad billahi min arba'in min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masyihid dajjal." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir atau sebelum salam, mintalah perlindungan pada Allah dari 4 hal. Yang pertama, siksa neraka jahanam. Yang kedua, siksa kubur. Yang ketiga, penyimpangan ketika hidup dan mati. Yang keempat, kejelekan al-masyih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Berarti di sini disebutkan perintah meminta perlindungan dari 4 hal. Walaupun kalimat yang disebut belum kalimat doa, baru Nabi perintahkan falyata'awwadz billah min arba, mintalah perlindungan pada 4 hal. Min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Ada dalam riwayat yang lain sudah dirangkai pakai Allahumma di depan. Kalau ini belum. Ya, ini belum pakai Allahumma di depan. Baru Nabi perintahkan mintalah perlindungan pada arba, pada 4
hal. Nah, lalu disebutkan 4 tadi. Nah sekarang berarti siksa neraka jahanam ada. Berarti siksa kubur juga ada. Karena kalau minta perlindungan pada Allah dari siksa kubur ada. Lawannya apa? Nikmat kubur. Nikmat kubur juga ada. Sebagian golongan yaitu dari Mu'tazilah nolak adanya siksa kubur dikarenakan dari hadis ahad. Jawabannya gampang. Orang Mu'tazilah bukan ahli hadis. Dia bagi-bagi hadis mutawatir ahad, dia bukan ahli hadis. Maka bukan bidangnya, jangan banyak ngomong, diam aja. Ya, dan ini dianut beberapa ya, aliran, termasuk di Indonesia juga ada seperti ini. Punya keyakinan siksa kubur tidak ada. Terus yang ketiga, penyimpangan ketika hidup dan mati. Yang keempat, kejelekan al-masyiat dajjal. Berarti al-masyiat dajjal itu ada sebagai tanda nanti mau muncul hari kiamat. Dajjal muncul dulu, ada Imam Mahdi, terus ada ketika itu turunnya Nabi Isa. Nah 3 ini nanti satu zaman ini nanti terjadi. Turunnya Nabi Isa nanti untuk menumpas Dajjal terjadi pada masa Imam Mahdi. Namun tentang kejadian-kejadian ini kita tidak bisa tebak kapan terjadi. Gak usah dibahas juga Imam Mahdi sekarang itu usianya berapa tahun. Di YouTube bilang berapa? 39 tahun. YouTube. Bukan hadis. Riwayat mana? YouTube. Serampung. Karena bicara perkara gaib. Mau tebak umur gimana coba? Imam Mahdi sekarang sudah hidup usianya 39 tahun. Iya Pak, tahun depan 40 tahun betul. Ya. Namun dari mana tahu kayak gitu? Tentukan umur lagi. Berat sebentar lagi kiamat. Sudahlah biar dia aja, kita enggak. Macam-macam aja ini ustadz YouTube itu ya. Ulama hadis gak pernah bicara kayak gitu loh zaman ini itu. Dan itu anehnya cuma di negeri kita saja itu. Muncul kayak gini di pendapat-pendapat. Di-upload lagi di YouTube lagi. Luar biasa Indonesia ini, ya Allah. Ini kalau musibah di mana-mana itu karena ini banyak-banyak orang pinter, banyak-banyak ngomong kayak gitu itu. Gak ada yang kendalikan lagi itu. Percaya saja. Iya ya. Antum bantah kayak gini, antum dikomentarin lagi. Mas ini gak boleh, kita harus yakini. Gimana mau yakini? Cuma beritanya kayak gitu, dia cuma klaim-klaim aja. Gak ada riwayat, gak ada dalil pendukung. Masalah goib loh ini. Ini kan lagi bicara Dajjal, goib. Kapan keluarnya? Ya, goib, belum tahu. Tempatnya di mana? Ya, paling ada isyarat dari Nabi saja. Kalau sebagian orang katakan Dajjal itu malah Amerika. Amerika itu Dajjal itu. Ini dari mana lagi riwayatnya? Apa-apa lagi nanti disambungkan lagi dengan mata satu lagi. Mata satu. Iya, Dajjal itu bukan punya mata satu. Punya mata buta sebelah. Buta sebelah berarti 2 dong. Layaknya manusia matanya. Namun satunya buta sebelah. Akhirnya setiap simbol mata semuanya simbol Dajjal. Itu dari mana lagi? Ya itu dari YouTube tadi aja. Nggak ada dalilnya coba. Mana sumbernya? Ada dalil Al-Quran? Nggak ada. Hadis ada? Nggak ada. Cuma reka-reka orang saat ini saja kan. Yang tiap hari bahas cuma konspirasi Yahudi saja. Bom WTC konspirasi Yahudi lagi. Ngapain ngurus kayak gitu, cari-cari masalah saja. Dikaitkan kayak gini. Ini cuma Amerika saja hancurkan gedung itu sendiri. Ngapain ngurus? Sudah hancur-hancur aja lah sudah. Sekarang mau dibahas apa manfaatnya? Tebak-tebak aja kan? Dihubungkan nanti dengan angka inilah, angka ini, ujung-ujungnya. Coba ketik di Word, keluar apa simbolnya? Simbol apa? Star itu apa? Istilah Israel itu apa? Keluar simbol kayak gitu. Betul kan? Simbol aja kita bisa buat sendiri loh di Word itu bisa buat. Iya kan? Ada shortcutnya kita buat sendiri kan? Bisa nggak? Bisa. Bocah cilik aja tahu kayak begitu. Aneh-aneh aja. Pakai simbol aja bisa keluar smiling kan? Bisa kan? Bisa. Ini keluar star, keluar bintang langsung kayak gitu jadi simbol ini. Aneh-aneh aja orang-orang saat ini. Dan itu orang-orang pada dengar ini. Ini mahasiswa-mahasiswa juga kok percaya gitu loh. Logika di mana? Logika di mana itu mau jalan kayak gitu? Kamu kuliah tinggi-tinggi percaya cocok logi lagi. Itu kan cocok logi semuanya.
Berarti Dajjal ilmu apa? Gaib. Ya, nggak bahas panjang-panjang kecuali dengan dalil. Sama dengan siksa kubur, ilmu gaib. Sama dengan jahanam, gaib juga. Mau bicara ini harus dengan dalil. Nggak ada dalil nggak boleh bicara. Harus tunjukkan ini mana dalilnya. Oh, kamu bicara kayak gitu, ini sisa neraka kayak gini. Mana dalilnya? Nah, ini karena ilmu gaib. Kita kan nggak lihat sekarang. Siksa yang terjadi kita nggak tahu. Berarti cuma dari berita. Berita dari siapa? Nah, Al-Quran, hadis. Kalau nggak ada berita, diam. Nggak usah bicara panjang lebar. Jadi bicara apa adanya saja dari dalil gitu. Nggak boleh lebih daripada itu, nggak boleh. Karena ini masuk perkara gaib. Terus kalau kita lihat doa dalam riwayat lain yang diajarkan, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW disebutkan dalam riwayat lain. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nari wa fitnatil mahya wal mamati wa syarril mahya wa syarril masyihid dajjal. Nah, lihat. Ini agak beda dengan tadi ya. Ini sudah dirangkai kalimatnya. Sama isinya 4 juga. Namun dia urutkan sini siksa kubur dulu, siksa neraka, terus fitnah hidup mati, terus Dajjal. Nah, sebagaimana disebutkan dalam artinya. Ya. Maka mau tidak urutan tidak masalah. Jadi dia pakai riwayat kedua boleh. Namun kita seringnya itu pakai yang pertama tadi. Lalu yang terakhir berdoa dengan doa apa saja yang diinginkan. Nah, setelah tadi kan disebutkan nanti dalam hadis di sini setelah berlindung pada 4 hal tadi, minta doa yang diinginkan ya di akhir tadi, di akhir tahiyat. Coba lihat di sini riwayatnya. Berdoa dengan doa apa saja yang diinginkan di akhir tahiyat sebelum salam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadakum falyata'awwad billahi min arba'in min adabi jahannama wa adabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masyihid dajjali thumma yad'u li nafsihi bima yadalu." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka mintalah perlindungan dari Allah dari 4 perkara, yaitu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa saja yang ia inginkan. Hadis lihat di garis bawah situ, dan berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa saja yang ia inginkan. Berarti setelah bacaan minta perlindungan dari 4 hal ini, kita minta perlindungan lagi pada Allah yang lainnya, atau berdoa dengan doa yang lainnya yang kita mau. Salah satu doanya yang di para ulama sebutkan di sini, salah satu riwayat Abu Bakar ini bisa dijadikan untuk doa setelah baca doa berlindung dari 4 hal tadi. Nah, ini salah satunya, karena masih ada lagi yang lainnya. Coba dibacakan salah satu doa. Salah satu doa yang bisa dibaca seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Nah, lihat. Doa ini an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan adu bi fi sholati." Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Coba baca artinya. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar. Tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ampunilah aku dengan ampunan darimu. Kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, lihat ya, ajarkanlah padaku suatu doa yang aku baca dalam sholatku. Sebenarnya kalau dengar kalimat dalam sholatku, berarti di dalam sholat secara umum, bukan hanya di akhir ya setelah tahiyat gitu, sebelum salam, bukan. Namun sebagian ulama masukkan hadis ini untuk doa-doa yang dibaca di akhir tahiyat sebelum salam. Ini dibaca di akhir tahiyat sebelum salam, setelah tahiyat sebelum salam. Doa ini dibaca. Ya, doa Abu Bakar tadi. Mereka masukkan doa ini. Ada juga doa meminta perlindungan dari dosa dan utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Nah, karena riwayat yang ada sebutkan kalau Nabi SAW baca doa ini dalam sholat. Nah, para ulama juga letakkan ini di akhir tahiyat, setelah tahiyat sebelum salam.
Baca itu tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Nah, salah satu doanya lagi yang ini. Ya, ini menunjukkan masih boleh berdoa setelah meminta perlindungan dari 4 hal tadi. Dan diberi catatan doa yang dibaca baiknya dengan bahasa Arab. Karena di sini masih di dalam sholat. Doanya dengan bahasa Arab. Maka kalau bisa hafalkan doa yang ada dalam Al-Quran, maknanya lengkap. Atau dalam hadis, maknanya bagus-bagus. Nah, itu dibaca di akhir tahiyat sebelum salam. Pindah tempat. Dari tempat yang A pertama ke tempat yang kedua. Apa tujuannya pindah tempat? Karena faktor lingkungan. Dulu tempat yang pertama, tempat dia itu banyak maksiat. Maka biar tidak teringat lagi pada maksiatnya, tidak kumpul dengan teman-teman yang jelek, di sana dia bisa beribadah dengan orang-orang soleh, maka suruh pindah tempat. Nah, masalah lingkungan penting. Yang ketiga, karena faktor ilmu dan majelis ilmu. Makin dekat dengan ilmu, makin dekat dengan majelis ilmu, tambah lagi dekat dengan orang soleh dalam majelis ilmu tadi. Nah, ini jadi faktor kuat untuk mencegah futur, malas dalam ibadah, malas dalam belajar. Karena faktor teman. Nah, itu bisa ditemukan dalam majelis ilmu. Makanya Imam Ibnul Qayyim ketika gelisah, punya masalah, ia ceritakan, kami cukup datangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru kami. Maka berbagai macam kegelisahan, kegundahan itu hilang seketika ketika melihat wajah Ibnu Taimiyah. Cuma melihat wajah Ibnu Taimiyah karena faktor. Dengan orang soleh dia dekat dengan ilmu, dekat dengan orang soleh, dekat majelis ilmu seperti itu. Nah, itu kiat pokoknya. Pertama doa itu diperkuat, yang kedua itu faktor teman, yang ketiga faktor ilmu, majelis ilmu, dan dekat dengan orang-orang soleh. Apa hukumnya menjual buku yang ada gambar makhluk hidupnya? Tergantung di sini tujuannya untuk apa buku ini. Ada kemanfaatan atau tidak? Kemudian jadi pokok untuk dijual ataukah itu cuma ikutan? Contoh pokok untuk dijual, jual beli patung. Kan orang yang inginkan apa? Patungnya kan? Ya, patungnya yang diinginkan. Nah, ini jadi jual beli yang masalah. Namun kalau jadi ikutan, misalnya saya beli sabun. Ada gambar orang nggak di situ? Ada. Nah, itu namanya ikutan, gambar ikutan. Saya nggak maksudkan pokoknya itu adalah, maksud pokok saya beli sabun itu adalah orangnya situ. Namun yang maksud pokok saya beli sabun ini adalah yang ada isi di dalam sabun tadi. Nah, maka beda. Jadi lihat, ini maksud pokoknya apa? Saya kemarin tiba-tiba di DM sama akhwat yang nggak saya kenal. Dia minta saran gimana caranya untuk memperbaiki diri. Saya jawab, saya juga masih banyak belajar. Saya saya nggak terlalu ladeni dia karena kayaknya dengan di DM secara tiba-tiba saya juga sudah mulai terfitnah. Iya, harusnya kamu nggak usah tanggapi, biarin aja. Ini cuma akhwat cari kerjaan aja ini sama kamu. Cuekin aja. Ini siapa, saya nggak kenal. Ya nggak usah dijawab kalau nggak perlu. Kecuali kalau kamu itu ada punya ilmu, tempat untuk berikan jawaban gitu, urgent untuk jawab. Karena dia lagi nanya penting dalam masalah agama. Ya, kalau enggak ya ini kan cuma curhat saja, nggak usah dijawab. Apakah boleh membaca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik? Boleh, ada tuntunan. Dan sepertinya kita sudah lewat doa ini nih. Doa minta supaya rajin bersyukur, rajin zikir, rajin bersyukur, dan bagus dalam ibadah. Boleh dibaca. Dan ada hadisnya itu kuat, bisa dibaca juga di dalam sholat, di tahiyat, setelah tahiyat, sebelum salam. Untuk duduk pada tasyahud akhir, apakah duduk lain selain duduk tawarruk? Adakah duduk lain selain duduk tawarruk? Tadi ya iftirash. Kalau dalam mazhab Hambali,
di rakaat yang diakhiri dengan 2 rakaat, berarti tahiyatnya cuma 1, maka duduknya iftirash kalau dalam mazhab Hambali. Kalau Syafi'i tetap kalau itu rakaat terakhir, tasyahud akhir, duduknya tawarruk, kaki keluar. Apa makna Al-Hamid Al-Majid? Nanti catatan tentang tahiyat tadi saya akan sebutkan di pembahasan berikutnya. Karena saya belum susun yang catatan tentang tahiyat ini. Nanti ada pembahasannya tahiyat itu isyarat jarinya itu bagaimana, belum, di situ belum masuk. Terus nanti beberapa bacaan saya akan sebutkan nanti innaka hamidun majid artinya apa. Yang jelas menurut pendapat sebagian ulama, innaka hamidun majid, hamid, majid ini masuk dalam istilah ismullahi al-a'zam, nama Allah yang paling agung. Ya, masuk dalam ismullahi al-a'zam, nama Allah yang paling agung. Artinya siapa saja yang berdoa dengan menyebut nama semacam ini, apa yang dia minta akan diberi, apa yang dia doa yang dia sebutkan akan diijabahi, dikabulkan. Nanti akan dibahas insyaallah di pertemuan berikut. Apakah doa setelah doa perlindungan dari 4 hal harus dibaca pelan, mulut qomat kamit? Kalau baca mulut qomat kamit, nggak bisa mingkem saja nggak bisa. Lalu bolehkah menggunakan bahasa selain Arab tapi dibaca dalam hati? Nah, kalau dibaca dalam hati dari sisi membaca tidak disebut membaca. Maka membuat sholat jadi masalah enggak? Tidak. Berarti masih boleh seperti itu, tapi ya tidak sampai mulut qomat kamit atau tidak sampai dibaca kalau doa selain bahasa Arab. Artinya dalam batin. Namun saya sarankan tetap kalau dalam sholat usahakan dengan bahasa Arab semuanya gitu. Itu lebih aman. Bagaimana cara berhenti bermaksiat dikala sendiri? Faktor utama karena di sini kurang rasa takut. Nah, rasa takut kepada Allah ini yang mesti dibina terus, diolah terus, yaitu dengan cara banyak mendalami tauhid, terutama tauhid asma wa sifat, mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah, kedekatan Allah, ilmu Allah, seterusnya. Nah, itu bisa mendalaminya dalam kitab-kitab akidah. Makin dia pahami ini, makin takut untuk bermaksiat walaupun seorang diri. Namun yang jelas peluang besar ketika seorang itu sendirian untuk bermaksiat lebih besar dibandingkan kalau dia di hadapan teman. Ya, dibandingkan dengan dia di hadapan teman. Orang satu kantor kalau tempatnya terpisah-pisah, nah, dia di tempat ini sendirian, lebih peluang dia itu berbuat salah di situ. Bukan sesuatu yang masalah, lebih berpeluang dibandingkan kalau komputernya saling berhadapan. Dan orang-orang bisa lihat ini mau kerjaannya apa gitu. Itu punya peluang, orang lain bisa tahu nih, akhirnya dia takut berbuat. Nah, berarti peluang untuk bermaksiat kala sendiri ini besar sekali. Maka tergantung rasa takut kita pada Allah itu seperti apa. Bagaimana cara agar kita bisa memahami ilmu dunia dan akhirat dengan mudah dan bisa bermanfaat? Kalau ditanya cara mudah pahami, ya ikhlas dalam belajar, jauhi maksiat. Nanti akan mudah cepat paham. Apa hukumnya mendengarkan ayat ruqyah dengan sengaja, misal lewat YouTube? Apakah hukumnya sama seperti meminta ruqyah? Tidak. Dan meminta ruqyah punya bahasan tersendiri. Yang tepat, meminta ruqyah yang disebutkan dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Di sini yang dimaksudkan adalah orang yang meminta ruqyah dan tawakalnya kurang kepada Allah. Namun asalnya meminta ruqyah, hukum asalnya masih boleh. Yang dipermasalahkan adalah karena kurang tawakal, cuma bergantung pada sebab, cuma bergantung pada orang yang nanti meruqyah. Nah, itu yang jadi masalah besar. Belum bisa dan masih sulit mengajak anggota keluarga yang lain untuk lebih taat pada Islam. Bagaimana, apakah mungkin kita di surga sedangkan ada saudara kandung kita di neraka? Sekarang jangan bahas kayak gini dulu. Saudara masih hidup, maka tugas itu didakwahi. Dakwah pelan-pelan, dakwah dengan hikmah, dakwah dengan sabar, dakwah mesti lihat kondisi. Maka sekarang punya tugas untuk pelajari ilmu biar bisa dakwahi keluarga dengan baik.
Apakah ada tuntunannya saat tasyahud awal duduk dengan posisi menduduki kaki dengan semua jari-jarinya menghadap posisi ke belakang, bukan ke kiblat? Nah, ini orang-orang tua biasanya seperti ini. Kalau memang sulit masih dibolehkan. Namun yang afdolnya tadi apa? Kaki kanan tegak, kaki kiri diduduki. Tasyahud awal ya. Kemudian jari jemari itu nanti ditekuk yang kaki kanan tadi. Itu yang dilakukan untuk tasyahud awal. Itu afdolnya. Kalau nggak mampu nggak masalah. Bagaimana sikap kita kepada anak kecil yang berlari-lari melewati tempat sujud kita ketika sholat? Apakah dihalangi atau membiarkan? Dia nggak paham kalau lewat di depan orang yang sedang sholat. Maka dia tidak seperti hukum seorang balik yang lewat di situ. Kalau orang balik maka dicegah. Ya, namun kalau anak-anak ya mau halangi berat di situ, maka tidak bisa praktekkan seperti tadi. Wallahu a'lam. Apakah laki-laki yang memiliki penyakit menular masih dihukumi wajib sholat jamaah di masjid? Masih. Dan yang lain harus punya keyakinan penyakit tidak menular dengan sendiri. Bisa menular kalau Allah takdirkan. Maka pernah Nabi SAW itu ingatkan, la adwa wala tiyarah. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada anggapan sial. Maksudnya apa? Tidak boleh meyakini penyakit pindah dengan sendirinya. Ada penyakit menular, namun itu bisa berpindah kalau dengan takdir Allah. Maka harus diyakini seperti ini. Tapi untuk orang tadi, dia tetap masih bisa sholat di masjid. Ya, selama tidak membahayakan yang lainnya. Ya, kalau dari dokter pun tidak ada masalah, maka tidak ada masalah. Ada 2 orang akhwat yang menawarkan ke saya untuk ta'aruf. Alhamdulillah keduanya sudah mengaji. Kondisi diri saya masih menempuh kuliah tahun terakhir. Untuk penghasilan alhamdulillah sudah mulai Ustadz. Sudah mulai. Yang saya bingungkan kakak perempuan saya belum menikah. Sedangkan dia 6 tahun lebih tua. Dan saya pun sebenarnya masih memperjuangkan akhwat lain. Ya sudah gak usah ditanggapi aja. Aduh, cari-cari masalah aja pertanyaan ini. Iman-iman juga belum siap juga kan, masih dengan akhwat lainnya, nggak usah ditanggapi. Kamu untuk urusanmu dulu, kalau kakakmu bisa lebih dulu ya biar dia lebih dulu. Kalau kamu mau duluan ya berarti sesuai dengan keinginan orang tua izinkan atau tidak. Bolehkah kita puasa Senin sampai Kamis tapi bukan puasa wisol? Paling maksimal puasa Daud. Kalau itu puasa sunnah paling maksimal puasa Daud, tidak lebih dari itu. Senin Kemis gabung dengan puasa Daud, gabung dengan Ayyamul Bid nggak boleh. Puasa Daud paling maksimal. Karena kalau digabung dengan Senin Kemis, digabung dengan puasa Ayyamul Bid tidak tercapai maksud puasa Daud. Puasa Daud kan sehari puasa sehari tidak. Masa gabung dengan Senin Kamis nggak bisa. Ya. Maka paling maksimal puasa Daud. Kalau mau puasa, dan Nabi pernah ingatkan Abdullah bin Amr bin Al-As karena dia puasanya terlalu banyak. Diingatkan paling maksimal Daud. Saya masih lebih daripada itu, masih kuat Rasulullah. Tidak, paling maksimal Daud. Rasulullah SAW katakan seperti itu. Saya ingin bertanya, ketika kita menginginkan sesuatu barang semisal yang bagi kita mustahil untuk membelinya, kemudian kita mengamalkan ilmu dari beberapa ustadz, yaitu sholawatin saja, apakah benar Ustadz? Itu namanya orang bersalawat cuma untuk tujuan dunia. Ini sama seperti pembahasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Beramal akhirat untuk cari dunia. Murah banget. Amalan untuk akhirat dia pengen cuma ganti ya. Sekadar dapat HP, dapat MacBook, dapat mobil BMW. Murah. Itu nggak ada apa-apanya itu. Gantian lebih berat itu di akhirat. Dia sholawat cuma dapat dunia saja kan. Ketika orang ngaji kitab ini mungkin dia belum tahu itu pembahasannya bagaimana tentang kitab tauhid ini, bahasan ini. Saat ini itu sudah ada itu contohnya itu saat ini. Baca sholawat cuma apa? Dia selawatin aja kan, lihat itu. Ada HP itu. Selawatin aja Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad itu.
Saya dari dulu tuh belum tahu contoh realnya itu kayak bagaimana. Ini apa di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahas kayak begini, ini apa maksudnya ini ya? Kalau sekarang mau lihat zaman ini, apa yang disebutkan oleh beliau dari dulu itu, ya, itu wujud nyatanya itu sudah ada. Itu bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sebutkan setelah bab riya. Bab riya. Riya itu beramal, ya, ingin dapat pujian orang kan? Kalau mau dilihat dua ini keliru, yang satu ini dapat pujian orang, yang satu ini amal soleh dapat gantian dunia. Dari sisi logika yang lebih logis, orang beramal dapat dunia ini. Kalau riya tadi lebih parah karena riya tidak dapat pujian, pujiannya pun itu belum tentu datang. Kalau ini masih logis. Namun dua-duanya keliru karena semuanya untuk selain Allah. Dan itu minta ganti dengan sesuatu yang murah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal yang nanti kehidupan di akhirat itu lebih utama daripada kehidupan yang pertama itu di dunia. Saat ini aneh-aneh, serba aneh itu. Dan Ustaz yang anjurkan kayak gini, ini harus merujuk pendapatnya. Ini nggak ada dalilnya, ini penyesatan luar biasa. Ya, penyesatan luar biasa itu anak-anak muda kayak gitu lagi semuanya. Ini anjuran-anjuran yang aneh dan ini antum nggak pernah ketemu juga di zaman Rasulullah SAW, nggak pernah kayak gitu. Kalau ada pasti dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah nyebutkan kayak gitu. Ya, lihat apa unta itu, unta ini kayaknya menarik, selawatin aja. Pasti ada riwayatnya. Kok riwayatnya nggak ada? Mereka nggak kayak gitu untuk sholawat. Murah banget jadinya. Maka gara-gara kasus ini, saya sampai ada buku pesugihan, saya revisi ulang lagi. Saya masukkan lagi di situ. Ini pesugihan model baru ini. Ya, kalau dulu pesugihan datangi dukun, oh sekarang sholawatin aja. Ya, ada kalau sekarang. Saya masukin dalam apa kekeliruan dalam pesugihan tuh kayak gitu. Saya masukin ini saya tambahkan lagi satu poin lagi nih. Ya, saya mau revisi buku itu kemudian saya tambahkan poin ini. Ustaz, apa hukumnya melakukan pembayaran transaksi jual beli dalam masjid yang mana akad jual belinya masih di luar masjid atau rumah? Kalau transaksinya utang piutang masih boleh karena bukan jual beli. Namun kalau ini tukar barang dengan uang, jual beli berarti akadnya. Atau barter sesuatu, ini juga bagian dari jual beli, maka tidak boleh dilakukan di area masjid. Nabi SAW itu katakan, doakan itu orang yang lakukan jual beli dalam masjid, ya. Moga Allah memberikan ya kerugian pada jual belimu, alias mudah-mudahan kamu bangkrut. Nabi suruh yang lihat doakan kayak begitu, menunjukkan bahwasanya jual beli dalam masjid tidak dibolehkan. Apa yang harus kita lakukan pada orang tua kita yang sama sekali tidak paham syariat, banyak melakukan maksiat, sering menolak kebenaran dan jarang sholat. Sedangkan saya sebagai anak terkadang merasa sedih. Saya sudah banyak berdoa untuk orang tua saya agar diberi hidayah. Usaha apa yang harus saya lakukan? Banyak sabar dan terus saat ini bekali diri dengan ilmu supaya bisa mendakwai orang tua dengan baik. Sudah ya sini. Bagaimana hukum BPJS jika terpaksa karena anak kami membutuhkan biaya yang banyak untuk berobat? Kalau dengan terpaksa dan memang dalam keadaan butuh boleh. Terutama yang ikut yang bukan mandiri. Artinya memang bantuan dari pemerintah langsung. Namun kalau mandiri baiknya tidak dimanfaatkan. Nanti hukumnya sama seperti hukum asuransi. Bagaimana hukum sholat di masjid yang dibantu oleh dana CSR bank untuk pembangunannya? Kalau yang saya tahu dari Ustadz Erwandi, dia nggak mau sholat di masjid kayak begini. Ya, di masjid yang situ dibangun dari dana riba, ya dia nggak mau sholat di situ. Kalau saya masih pending dulu jawabannya, ya, masih timbang-timbang. Ya, namun seakan-akan nanti kita setuju kalau misalnya ngisi atau sholat situ setuju dengan perilaku yang ada. Kalau tidak sholat situ lebih aman. Ya, kalau mau lebih amannya lebih aman seperti itu. Namun kalau tidak tahu itu masjidnya dibangun dari dana apa, nggak usah cari tahu. Sholat saja. Ya, kecuali kalau tahu seperti itu.
Kalau dananya masih bercampur aman berarti. Kalau dananya masih bercampur. Kalau di sini CSR bank murni, ya, murni. Nah, itu yang masalah nanti. Namun kalau masih bercampur, masih ada orang nyumbang-nyumbang lagi wakaf yang lainnya, nah itu silakan sholat. Namun kalau murni dari bank, nah itu. Apa alasannya? Ya, di antara alasan ulama tidak membolehkan sholat di masjid kayak gini, mereka kiaskan dengan larangan sholat di tanah rampasan, tanah curian. Karena itu tanah yang bermasalah. Namun sebagian ulama gak setuju dengan ini, dengan menyatakan bahwasanya kan di situ yang masalah tanah rampasannya, perbuatan sholatnya tidak. Itu tidak pengaruh dalam zat sholat secara langsung, maka tidak mencacati sholat. Ya, cuma orang yang bangun masalah di situ. Nah, karena ada perbedaan ini yang makanya perlu ditimbang-timbang tadi. Bagaimana Islam mengatur tentang adopsi anak? Jika diperbolehkan, apa saja syaratnya? Apakah harus pasangan suami istri untuk mengadopsi? Perlu ditimbang-timbang karena ini tentang masalah. Ini masalahnya banyak sekali. Nanti tentang masalah mahram. Nanti tentang masalah anak ini nanti ujung-ujungnya waris nanti bagaimana. Nah, ini masalah seperti ini nanti kedepannya itu besar. Maka butuh timbang-timbang dengan baik karena nanti juga tentang masalah bergaul. Karena yang jelas anak yang diadopsi ini bukan anaknya. Kemudian kalau itu diangkat jadi anak angkatnya, itu bukan seperti anak kandung. Ustaz, kalau mau dijadikan anak persusuan gimana? Iya boleh, namun kalau dipenuhi 2 syarat. Yaitu disusui sebanyak 5 kali, kemudian di bawah 2 tahun umurnya. Kalau sudah di atas itu tidak, maka tidak jadi anak persusuan. Nah, maka saya sarankan berat sekali seperti ini perlu ditimbang-timbang. Kalau memang punya keinginan untuk memiliki anak, lakukan usaha. Ya, lakukan tempuh cara-cara yang mubah, yang masih dengan ahli-ahlinya gitu. Dan Allah beri kemudahan untuk segera memiliki anak. Ada yang menunggu sampai 4 tahun, ya beberapa tahun, akhirnya dapat anak juga dia lakukan sebelum tadi dengan sabar. Ya mudah-mudahan bisa ditempuh seperti itu dan Allah beri kemudahan. Baik, itu dirasa cukup untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah dan memberikan kita kemudahan untuk raih ilmu dan terus beramal soleh sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.